pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, waktu yang kami hadirkan Bahasa Religi di Mutiara Pagi untuk edisi Jumat 16 Mei 2025. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Pagi hari ini untuk Mutiara Pagi kita akan bersama-sama dengan Ustadz Muhammad Hanafi SOS, Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan, akan membahas mengenai hukum menggugurkan kandungan dari hasil pemerkosaan, ya. Kita sudah bersama beliau, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Tata ya? Iya, Ustadz. Ustadz, Iya, perbincangan sehat, Mbak Tata. Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Ustadz, ini perbincangan kita nih mengenai hukum menggugurkan kandungan, begitu ya, hasil pemerkosaan ya. Ya, insya Allah kurang lebih begitu, Mbak. Agak ini ya, agak ekstrim juga ya, agak ngeri juga ya. Kayak orangnya ekstrim memang. Oke, baiklah. Sebelum nanti pendengar bergabung bersama kita di sini, apa yang mau disampaikan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah, ya Ghafur, ya Syakur, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wadha'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alai al-hadis wa ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita dalam kondisi sehat, berkah, dan juga tetap dalam kondisi sholih au sholihah. Sebab kesuksesan, kebahagiaan, modal di dunia dan di akhirat hanya satu, yakni menjadi orang yang sholih au sholihah. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, materi kita pada kesempatan hari ini hukum menggugurkan kandungan hasil perkosaan, begitu, atau diperkosa. Ya, di sini kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, diperkosa itu berarti kurang lebih dipaksa ya. Dipaksa melakukan hubungan seksual secara paksa atau pemaksaan hubungan seksual yang melibatkan kekerasan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dan juga Indonesia terbebas dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Tetapi para pendengar, dalam kondisi tertentu Allah Subhanahu wa taala menetralisasi dosa. Artinya menganggap hal itu tidak berdosa. Sebagaimana misalnya ada hal yang lebih besar pun dari perzinaan atau diperkosa itu dianggap tidak berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dilakukannya dalam kondisi tidak kita inginkan, tidak kita perkenankan, atau dalam kondisi tekanan. Yakni dalam hal kekafiran pun, dosa yang paling besar kan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja dalam surah An-Nahl ayat 106, Bismillahirrahmanirrahim, man kafara billah min ba'di imanihi. Jadi barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, itu tidak dianggap berdosa
yakni jika dilakukan dalam kondisi terpaksa, illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sementara hatinya tetap dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi cuman maaf ngomong tadi dalam konteks materi kita ini. Atau juga netralisasi dosa atau tidak dianggap dosa itu dalam kondisi darurat, yang dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang sering kita baca ya. Famaniturra ghairu baghin wala atin fala isma alai. Barang siapa yang terpaksa ya makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misal al-maitata ya, bangkai, wadama dan darah, walahmal khinzir, daging babi, dan wama uhilla bihi li ghairillah, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Nah itu tetap dalam kondisi terpaksa tadi, padahal dia ghairu bahin, tidak menghendaki itu. Dan juga walaatin, tidak melampaui batas ya, cuman ala kadarnya saja, fala isma alai, maka tidak dosa atasnya dalam kondisi darurat. Juga tadi kita menukil sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wadoa, menggugurkan an ummatil khata, dari umatku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khata, sesuatu apa yang dilakukan tanpa sengaja, tanpa kesengajaan, wanisyan, dan juga karena lupa, wamastukrihu alai, atau kita lakukan karena dipaksa. Jadi digugurkan dosa-dosa kita atau tidak dianggap berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis rawahu Ibnu Majah, dan juga dalam hadis rawahu Bukhari atau Muslim yang panjang di sana, siapa yang sakit, kesusahan, risau, kemudian ada gangguan, bahkan gangguan dari duri di jalan, hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Jadi dapat gangguan tertusuk duri di jalan saja, mohon maaf, bisa menjadi penggugur kesalahan dan dosa-dosa kita. Apalagi yang musibah tadi yang sangat besar, yang dalam materi kita adalah hamil karena dipaksa atau diperkosa. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, nah bagaimana kondisinya jika mohon maaf kita hasil diperkosa itu kemudian hamil ya gitu, mengandung. Hukum dasarnya menggugurkan kandungan diharamkan di dalam ajaran agama kita. Nah ini materi kita. Jadi diharamkan. Bahkan sebagian ulama setelah terjadinya pembuahan, pertemuan sel sperma dan ovum itu apapun yang terjadi tidak boleh digugurkan dengan alasan katanya sudah ada kehidupan di sana, walaupun kehidupan di situ sebenarnya dalam arti yang majas ya, bukan dalam arti yang hakiki. Nah, beberapa fatwa juga diantaranya ini secara umum dalam kondisi normal sekalipun boleh digugurkan kandungan sebelum umur 40 hari atau 42 hari. Sebagian pendapat begitu. Dan ada juga pendapat yang masyhur dalam kondisi normal boleh menggugurkan kandungan, tentunya dalam bukan untuk main-main ya. Ada sebelum berumur 120 hari atau sebelum berumur kandungan itu 4 bulan. Akan tetapi menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, nah ini bisa menjadi pegangan kita bersama, meski dalam keadaan uzur ya,
dalam kondisi darurat tidak ada halangan untuk mengambil salah satu dari pendapat dua di atas, baik yang umur kandungan 40 hari ataupun 120 hari tadi. Jadi menurut beliau begitu. Tetapi dalam kondisi uzurnya, jika uzurnya semakin kuat, maka rukhsahnya, keringanannya, hukumnya akan semakin jelas. Oleh karena itu, rukhsah itu, ya keringanan hukum itu terikat dalam konteks ini juga dengan kondisi uzur yang muktabar, yang dibenarkan, yang ditentukan oleh ahli syara. Jadi tidak sendiri, ditentukan sendiri, atau ditentukan oleh dokter misalnya, atau juga para cendekiawan. Dalam kondisi-kondisi hal itu, misalnya yang dibolehkan apa? Kita dalam kondisi perang misalnya, diperkosa oleh orang kafir, ya. Itu sebagian ulama dan juga Syekh Yusuf Al-Qaradawi kaitannya tentang uzur tadi, kita dalam kondisi perang, kemudian kaum muslimah dan mukminah, anak-anak gadis itu diperkosa, kemudian hamil. Nah, dalam konteks ini diperbolehkan menggugurkan kandungan itu dengan catatan ya umur tadi sebelum umur 40 hari sebagian ulama, atau sebelum umur 4 bulan kandungan atau 120 hari. Atau misalnya secara medis, ya ini sudah secara umum, kehamilan yang secara ketentuan dan hasil dari uji kedokteran, misal anak itu nanti kalau terlahir cacat permanen misalnya, maka dalam konteks itu dengan catatan usia tadi, menurut para ulama boleh digugurkan. Tapi dalam kondisi normal, ya apapun kondisinya tetap diharamkan oleh agama kita. Dan juga satu lagi kedaruratan yang ketiga, misalnya janin ya, yang ada dalam kandungan rahim sang calon ibu itu, jika dibiarkan hidup ya, terus misalnya ternyata mengancam nyawa dari sang ibu, tapi hasil kedokteran ya, hasil medis, bukan hasil prediksi kita. Misalnya sang janin itu jika dibiarkan hidup, kemudian mengancam nyawa sang calon ibu, maka dalam konteks ini para ulama juga membolehkan untuk digugurkan kandungan itu. Dengan alasan apa? Kehidupan nyawa yang sudah jelas-jelas hidup dan mandiri itu lebih afdal, lebih utama diselamatkan terlebih dahulu daripada sang janin yang kehidupannya belum jelas. Jadi itu kurang lebih, jadi kita semua ya kaum muslimin, muslimah dan anak-anak kita remaja, kita sama-sama ekstra hati-hati, dan apapun kondisinya kecuali catatan-catatan kedaruratan tadi, maka menggugurkan kandungan atau termasuk aborsi begitu tidak diperkenankan. Nah, catatan kedaruratan tadi saya ulangi sekali lagi, salah satu di antaranya misalnya janin ya sudah hasil medis ternyata kehidupannya cacat permanen misalnya. Nah, di usia yang sebelum umur itu tadi disebutkan di awal, sebagian ulama membolehkan itu untuk digugurkan. Atau yang kedua, hasil perkosaan, termasuk perkosaan zaman peperangan misalnya, dan itu pasti sangat darurat sekali dalam kehidupan baik sang ibu, keluarga dan lain sebagainya, diperkosa oleh orang kafir misalnya, kemudian hamil, tapi sebelum umur itu tadi, sebagian ulama itu dalam kondisi darurat boleh ya digugurkan. Atau misalnya yang ketiga, darurat ketiga dalam kajian kita hari ini, janin jika dibiarkan hidup ternyata mengancam nyawa sang ibu, maka itu boleh digugurkan. Terlepas dari itu, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga apapun kondisinya tidak boleh digugurkan. Jadi anak-anak kita ya jangan dipaksa yang hamil hasil perkosaan itu, misalnya apalagi sudah lewat umur,
jangan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Karena bagaimanapun sang janin tetap dalam kondisi baik-baik. Artinya tetap dalam kondisi fitrah ya. Walaupun hasil diperkosa orang kafir misalnya. Jadi misal terlahir pun tetap dalam kondisi fitrah, dalam kondisi tauhid. Itulah makna dari hadis rawahul Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dalam kondisi fitrah ataupun suci. Mungkin itu kajian kita hari ini. Ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Tata di studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar untuk langsung saja bertanya di line telepon 0711369977, 082179279090. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Tata. Bersama Bu Kusmini ya. Iya. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda Kusmini? Sehat, Pak Ustadz juga sehat. Alhamdulillah sehat. Saya tanyakan Pak Ustadz, kalau menggugurkan kandungan demi kehormatan Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Anaknya orang terpandang tapi hamil di luar nikah Pak Ustadz. Nah itu aja Pak Ustadz, Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Kusmini dan para pendengar sekalian, beliau menanyakan bagaimana kalau menggugurkan kandungan demi kehormatan, mungkin orang tuanya orang yang gerot ya bahasa kita, atau orang kaya, orang terpandang, orang punya namo gitu. Apapun yang terjadi dalam kondisi itu, Bunda Kusmini, tidak diperkenankan ya kalau hanya untuk maaf ngomong menjaga kehormatan. Karena ya dari awal saja maaf, apalagi itu sama-sama maaf ngomong dilakukan perzinaan, ya mungkin sama-sama suka, bukan dalam kondisi terpaksa diperkosa tadi. Memang dari awal sudah nggak ada kehormatan. Jadi untuk apa kehormatan itu dijaga lagi begitu. Jadi sebaiknya kondisi-kondisi itu ya apalagi hanya untuk menjaga kehormatan ya jangan dilakukan. Karena memang dari awal sudah nggak terhormatkan begitu, walaupun katanya dari keluarga terhormat. Saya kira itu, kecuali kondisi kedaruratan tadi seperti yang kita jelaskan di awal. Misal sang janin jika dibiarkan hidup, hasil klinis, hasil medis, ternyata cacat seumur hidup, terus sangat ya mungkin tidak mandiri kehidupannya. Dan itu pun misal dilakukan masih di bawah umur yang mazkur sebelum 4 bulan. Itu secara ya fatwa para ulama. Nah di luar itu nggak boleh kecuali dipaksa kafir, orang kafir tadi, hasil diperkosa tadi. Atau misalnya sang janin jika dibiarkan hidup membahayakan jiwa sang calon ibu. Di luar itu apalagi hanya untuk kehormatan dan memang dari awal sudah tidak terhormat ya. Saya kira ya jangan ditambah lagi dosanya begitu. Cukuplah dosa yang kemarin, kemudian jangan ditambah dosa lagi hanya alasan ya harga diri keluarga dan lain sebagainya. Untuk itu kita semua berdoa kepada Allah jangan sampai hal itu menimpa kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Saya kira itu Bunda Kusmini, jadi tidak boleh gitu untuk demi menjaga kehormatan dan prestis keluarga, jangan dilakukan. Nambah dosa lagi nanti itu. Saya kira itu, kembali ke Mbak Tata di studio. Ya, silakan lanjut lagi pendengar di line telepon dan juga WhatsApp serta juga aplikasi RRI Digital. Halo.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Tata, Warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustad. Ya, selamat pagi. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Batu Raja, Mbak. Pak Kiwai ya? Dari Batu Raja. Batu Raja. Ya, Saya silakan. ingin tanya, Pak Ustad, saya gimana ya? Dulu ada juga yang problem-problem masalah KB itu, Pak Ustad. Ya. Ya kan, Oh, apakah iya. itu termasuk gimana menggugurkan itu kan menunda, Pak Ustad. Yang mau jadi tapi ditunda, apakah itu termasuk itu nggak itu? Nah itu. Oh, Itu aja termasuk. begitu. masalah Oke. KB itu aja Pak. Tapi maaf kepada pemerintah, bukan saya apa-apa ya. Ya. Saya ingin bertanya ya untuk penjelasnya Pak Ustad. Oke. Karena memang ini sudah menasional, bahkan mungkin mendunia Pak Ustad. Nah Iya. mungkin kalau zaman Rasul lalu dulu belum ada ini Pak Ustad ya. Tentunya kan. Iya. Nah itu aja saya mau tanya Pak Ustad. Terima kasih Mbak Tata, Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa tadi, Mbak Tata? Pak Kiwai. Pak Kiwai di Batu Raja ya. Begini Pak Kiwai, kurang lebih penjelasannya. Memang kalau masalah KB itu bab khilafiyah ya. Selama dalam tataran fikih itu ya harus ada khilafiyah, perbedaan pandang, perbedaan pendapat. Kalau tidak ada perbedaan pendapat antar ulama sekalipun, itu kata para ulama bukan termasuk fikih ya begitu. Jadi yang pertama memang kalau tentang KB itu seperti yang saya nukil sedikit di awal tadi. Ada yang mengatakan KB itu pembunuhan katanya. Itu tidak begitu masyhur pendapat itu ya. Sebagian ulama ya tidak begitu memasyhurkan itu. Artinya bagaimana dikatakan membunuh ya jika ya belum ada kehidupan itu. Makanya tadi kehidupan yang dimaksud di situ menurut pendapat mereka yang mengatakan keluarga berencana tidak boleh KB itu bukan pembunuhan karena belum ada kehidupan. Kehidupan di sana bermakna kias ya. Calon kehidupan di situ. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tetapi pendapat para ulama yang lain juga membolehkan program keluarga berencana itu. Artinya bagaimana kita membiarkan misalnya dalam kondisi ekonomi sulit, ekonomi keluarga belum mapan, misalnya tanpa melakukan itu KB dalam hal ini kemudian menjadi beban bagi keluarga itu dan juga mungkin bagi ya anak-anak yang tidak terurus kesehatannya dan lain sebagainya. Alasan itu apalagi kita tidak boleh meninggalkan kata Quran itu generasi di belakang mereka, generasi yang lemah. Nah, alasan-alasan itu sebagian ulama membolehkan program keluarga berencana. Nah, ini lihat kondisi individual keluarga masing-masing ya. Artinya kalau yang memang komitmen tidak melakukan keluarga berencana ya monggo silakan. Tetapi yang misalnya saya pakai alasan saya, anak saya begini, keluarga saya begini, ya silakan, tidak masalah. Artinya itu tentang tataran khilafiyah Pak Kiwai. Dan zaman Rasul juga ini sebagai gambaran KB ya. Kalau mungkin para ulama sekarang mengatakan KB zaman Rasul nih. Maaf ngomong namanya azl. Azl itu agak-agak ini gimana menyebutkannya ya. Ya pas hubungan suami istri tapi sudah sama-sama rela di situ. Di saat maaf akan terjadi sesuatu yang klimaks bagi sang suami itu dicabut begitu supaya tidak terjadi kehamilan. Tetapi itu harus dilakukan suka sama suka. Kalau tanpa suka sama suka suami ataupun istri juga tidak diperkenankan, namanya azl itu. Jadi saya kira begitu ke kita Pak Kiwai. Artinya kalau dalam perspektif kami dan juga yang mazkur, saya kira KB bukan termasuk pembunuhan. Ya, bukan termasuk pembunuhan calon kehidupan itu. Nah, karena dikatakan hidup itu sudah wanafaktu fihi mir ruhi, sudah ditiupkan ruh ke dalamnya, yang masyhur kan begitu. Nah, itu usianya kurang lebih 4 bulan ya, atau 120 hari. Dan disitulah makanya para ulama mengatakan
terlarang melakukan aborsi, menggugurkan kandungan jika sudah di atas umur 120 hari atau 4 bulan kandungan. Jadi sebelum itu belum ada kehidupan, tetapi kalau sudah ditiupkan ruh, karena bukti kehidupan itu dan ciri kehidupan itu, ditiupkan ruh itu, wa nafaktu fihi mir ruhi, kata Allah, aku tiupkan ruh ke dalamnya, kata janin itu, dan itu masyhur kurang lebih di usia 4 bulan. Maka sebelum itu hakikatnya ya belum ada kehidupan. Cuman pertemuan sel sperma dan ovum adalah calon kehidupan. Saya kira begitu Pak Ciwai penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kembali ke Mbak Tata. Oke, lanjut lagi. Ini saya bacakan WhatsApp dulu dari siapa nih? Dari Pak Zulkarnain ya. Assalamualaikum Ustadz, maaf ini pertanyaannya di luar tema. Saya mau bertanya, apakah sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh itu sama gitu? Kalau misalnya berbeda, waktunya sholat tersebut masing-masing kapan gitu? Oh begitu. Memang ini juga tataran khilafiyah juga ini Mbak Tata atau Pak Zul, qobliyah subuh dan sholat sunat fajar. Iya itu. Saya kira itu kalau masalah khilafiyah, memang sebagian mengatakan ya sholat fajar itu ya qobliyah subuh begitu ya. Ada juga yang mengatakan ya bukan, ya qobliyah subuh, sholat sunat fajar ya sholat sunat fajar. Ya nanti mungkin di kesempatan mendatang kita bahas materi tersendiri itu ya, karena itu saya kira juga masalah khilafiyah Mbak Tata. Jadi lebih detailnya insya Allah nanti kita buat bab kajian tersendiri tentang itu. Tapi tentang khilafiyah memang ada yang mengatakan ya sholat sunnah fajar ya sholat sunnah qobliyah subuh gitu, dan qobliyah subuh yaitu ya sholat sunnah fajar begitu. Mungkin itu dulu sementara jawabannya Mbak Tata. Untuk Pak Zulkarnain mohon maaf ya, nanti kita insya Allah kita buat materi biar agak detail paparannya, kajiannya tentang bab itu khusus gitu. Terima kasih dan mohon maaf Pak Zul. Kembali ke Mbak Tata di studio. Baik, ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp lagi, ada Pak Romli di Sembawa. Mau bertanya, manusia ini kan senang mengerjakan yang dilarang. Misalnya dulu suka datang ke kafe-kafe gitu kan. Sorry tuh, saya itu berhubungan intim ya gitu ya, berhubungan di luar nikah gitu ya Ustadz ya. Tapi baru sadarnya itu setelah usia 40 tahun ke atas. Nah, solusinya gimana nih Ustadz? Sedangkan usia lebih banyak yang berdosanya, apakah tetap diampuni atau seperti apa Ustadz? Oh begitu. Kalau masalah kesalahan Pak Romli, namanya manusia memang ya kayaknya sudah ditakdir punya kesalahan ya, punya khilaf. Bahkan manusia itu sendiri diberi nama oleh Allah manusia, itu salah satu dari kata dasarnya adalah selain an-naus adalah nisyan, yakni lupa atau salah. Apalagi itu ada kesadaran di usia 40 atau usia berapa. Ya Alhamdulillah, jika di usia sekian dan memang sudah sewaktunya, sudah sewajarnya di usia 40 tahun, 40-an tahun kita menyadari apa yang kita lakukan yang salah. Apapun namanya kesalahan, tadi di awal juga sudah disinggung. Kesalahan apapun itu Allah Maha Luas ya ampunannya, sebanyak dosa apapun diampuni. Tinggal sekarang penyesalan kita itu kita perbaiki di masa depan kita yang lebih baik. Kalau dulu ya mungkin kita bahagia dengan maksiat ya, dengan di klub malam, dengan mungkin zina, gonta-ganti pasangan, dan ya mungkin hura-hura. Nah sekarang kita ganti, cukuplah kita bahagia dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan yang tadi, yang awal yang kita sebutkan, yang di klub, yang mungkin zina, bisa gonta-ganti pasangan, hakikatnya mohon maaf, yang bersangkutan tidak ada yang bahagia itu. Tidak bahagia itu. Pasti risau, resah, di
dihantui ketakutan. Bahkan kemarin itu ada beberapa ya konsultasi keluarga yang dulunya mohon maaf calon pengantin itu melakukan ya zina ya sebelum akad nikah. Kemudian di saat anaknya 20 tahun kemudian mau menikah, kemudian sang bapak kebetulan tidak berhak menjadi wali nasab, wali pernikahan anaknya yang gadis itu. Apa yang disampaikan, kalau saya tahu Pak, begini besar dan resikonya serta rasa malu yang saya tanggung, saat itu saya tidak akan melakukan hal itu. Nah, oleh sebab itu kita ya semuanya kaum muslimin, muslimat, mari kita berupaya sama-sama bahagia dengan taat. Tidak usah lagi kita bahagia dengan maksiat. Dan di saat kita ada kesadaran dari kesalahan-kesalahan kita itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi juga di hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita nukil, barang siapa yang capek, yang ditimpa sakit dan lain sebagainya itu pun jika kita ada kesadaran dengan keikhlasan maka bisa menjadi asbab ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas kesalahan-kesalahan kita. Saya kira begitu Pak Romli. Kembali ke Mbak Tata di studio. Baik, ini ada Pak Rido di Tanjung Api-Api. Salam sehat selalu Pak Ustadz dan Tata. Ya, terima kasih. Yang mau ditanyakan adalah jika sepasang remaja yang mana mereka ini hamil di luar nikah, terus selanjutnya apakah dinikahkan kembali dan anak yang dikandung itu bernazab dengan siapa ya Ustadz gitu? Oh gitu. Pasangan muda-mudi sebelum nikah hamil begitu kurang lebih Mbak Tata ya. 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 Masalah diulang atau tidak diulang ini juga khilafiyah. Di saat misalnya anak itu atau pasangan muda-mudi belum menikah itu melakukan sesuatu terlarang kemudian hamil. Kemudian diakad nikahkan. Kalau kita merujuk kepada ulama-ulama salaf, ulama-ulama lama, sebagian mengatakan dan berpendapat setelah anak itu lahir diulang kembali akad nikahnya. Begitu pendapat lama ya di kitab-kitab klasik, kitab-kitab lama. Di zaman sekarang dan juga kalau menurut hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia yang di KUA di pemerintah tidak perlu diulang kembali pernikahannya itu. Itu. Nah, salah satu alasan ulama kontemporer juga saat ini, apa alasannya? Jika diulang, berarti kita ragu dengan keabsahan akad nikah yang pertama saat sudah mengandung tadi. Nah, otomatis anak tadi atau pasangan suami istri yang hamil duluan, kemudian mohon maaf, baru diakad nikahkan, kemudian maaf, terjadi yang itu tadi, ya. Kalau melakukan hal-hal selama setelah diakad nikahkan itu, di saat lahir nanti diulang lagi, bagaimana hukumnya? Apakah sah atau tidak? Nah, kalau tidak sah dan kita tidak meyakini keabsahan itu, berarti selama, setelah akad nikah itu sampai ke kelahiran anak itu, bagaimana hukumnya mereka hubungan badan? Nah, artinya kita meragukan dan tidak mengesahkan hukum masyarakat, ya, misal yang yakin tetap diulang, ya silahkan monggo dengan cara yang terbaik, dengan cara yang ini ya silahkan. Tetapi di masyarakat sebagian juga tidak perlu diulang, maka juga silahkan. Jangan menjadi persoalan karena ini tataran khilafiyah. Sampai kiamat namanya khilafiyah, perpindahan pendapat itu tidak akan selesai. Artinya ya kita harus berlapang dada, begitu saja PR kita. Adapun nasabnya secara fikih, jika di akad nikahnya itu di bawah umur 4 bulan kandungan atau 120 pelaku, tapi akad nikah sudah hamil tadi di bawah umur 4 bulan kandungan atau kurang lebih 120 hari.
Tetapi jika akad nikah yang dilakukan usia kandungan sudah lebih dari 4 bulan atau di atas 120 hari, maka anaknya bukan lagi lebih penjelasannya begitu tentang apa yang menjadi unek-unek ya pertanyaan dari Pak Ridho di Tanjung Api-Api. Saya kira kurang lebih itu penjelasannya Pak Ridho, dan Mbak Tata, kembali ke Mbak Tata di studio. Baik, pendengar, silakan, kita masih ada kurang lebih 5 menit lagi untuk kita sama-sama di Mutiara Pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. sama siapa di mana, Pak? Pak Jakaria. Silakan pertanyaannya. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ya, ada ayat Al-Quran Ustaz ya, yang jarang dimukakan oleh ulama Ustaz. Tapi ini mungkin masalah kabir Ustaz, saya pikir ya. Jadi kira-kira begini ya Ustaz, artinya ya. Yeah. Ibumu yang telah mengandung kamu dan mengasuh kamu selama 30 bulan. Nah, saya pahami ya, itu artinya di ayat tersebut menjelaskan dari sejak hamil sampai mengasuhnya itu selama 30 bulan. Jadi hitung-hitungnya gini Ustaz ya, kan hamil 9 bulan Ustaz. Jadi ada sisa 21 hari, 21 bulan. 21 bulan berarti sekitar 1 tahun 8 bulan. Berarti di ayat Al-Quran itu menganjurkan supaya ibu-ibu itu selama hamil sampai pengasuhnya itu harus cukup 30 bulan. Jadi secara tersirat saya pikir ayat Quran itu menyuruh kita untuk berencana gitu kan dalam melahirkan yang selanjutnya. Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau usia kandungan ini Pak siapa tadi Mbak Tata? Zakaria. Pak Zakaria ya. Usia kandungan itu secara umum memang 9 bulan. 9 bulan 10 hari, taruhlah begitu. Tapi ada yang sampai 4 tahun dalam kandungan. Kurang lebih kalau tidak salah Imam Asy-Syafi'i kalau tidak salah. Itu dalam kandungan ibunda itu kurang lebih 4 tahun begitu. Nah, adapun yang dimaksud Pak Zakaria tadi, mungkin yang itu ibumu yang mengandungmu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli walidaika ilayyal masir. Mungkin ayat itu yang dimaksud Pak Zakaria tadi. Artinya mungkin memang begini betul apa yang Bapak sampaikan tadi, kita mengandung, ibunda mengandung kurang lebih berusia kurang lebih 9 bulan kandungan, kemudian ditambah kita menyapisnya, menyusuinya kurang lebih selama 2 tahun menyapis, yaitu menyusui. Jadi menyusui itu maksimal memang sebaiknya 2 tahun, artinya kurang ya tidak baik, kurang lebih ya nggak baik. Saya kira angka 30 tadi yang Pak Zakaria mungkin baca dan maksud disampaikannya tadi mengandung plus menyapisnya atau menyusuinya atau merawatnya. Artinya bukan hanya kandungan yang umum 9 bulan tadi, bukan. Artinya mengandung plus menyusui atau mengasuhnya atau menyapihnya selama 2 tahun. Jadi kalau 9 plus kurang lebih 2 tahun, 24 kan taruhlah kurang lebih memang ya 30 bulan. Makanya kita para ibunda sekalian, rata-rata anak-anak kita kan susu sapi ya. Jadi di saat mengandung kemudian tidak mau menyusui, alasan repot dan lain sebagainya. Yalah itu kondisional ya. Mungkin karena kondisi keluarga beda-beda dan lain sebagainya. Tapi konsep dalam ajaran agama Islam di Al-Quran dan Al-Hadis menyapih anak ya, memelihara terutama dalam hal kondisi-kondisi yang sangat ya urgent itu, dalam hal ini menyusui, menyapih ya 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun bagaimana supaya disapih diputus menyusui dengan ibunda tadi. Tetapi sekurang ya dalam kondisi normal tentunya ya juga tidak baik.
Nah ini rata-rata anak-anak kita, generasi-generasi sekarang ini tidak cukup yang 30 bulan merawat tadi. Cuman hamil, mengandung kurang lebih 9 bulan, setelah itu menyusunya ya kepada yang lain, artinya mungkin dengan susu yang sekarang, susu sapi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kembali, dan memang secara EQ, secara kesehatan, secara efisiensi, sebenarnya enak menyusui secara alami, air susu ibu dalam hal ini. Nah itu penggenapan 9 bulan plus kurang lebih menyusu selama 2 tahun. Itulah mungkin angka 30 yang Bapak Zakaria maksud tadi. Memang betul ya, kita semua sama-sama mengingatkan, ya mari kita jaga keluarga kita, ya sama-sama berdasarkan ilmu. Ya artinya termasuk yang wajib kita pelajari adalah ilmu hal kalau kita mempelajari atau ngaji di kitab Ta'limut Alim itu. Ilmu hal itu apa? Ilmu tentang perilaku, ya termasuk perilaku berkeluarga, berumah tangga, bermasyarakat, dan juga interaksi berperilaku yang sangat wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira tambahan atau paparan yang saya sampaikan atas pertanyaan Pak Zakaria itu, Pak Zakaria, mohon maaf kalau tidak nyambung antara pertanyaan dan jawabannya. Ya, kembali ke Mbak Tata di studio kembali. Baik, semua pertanyaan sudah kita jawab ya Ustadz, telepon maupun WhatsApp, dan saat ini kita harus akhiri perbincangan kita karena waktu ya Ustadz ya, yang sudah tidak cukup lagi. Sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan Ustadz untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan. Ya, seperti yang di akhir kalimat saya sampaikan, mari kita sama-sama selaku orang tua benar-benar menjadi pemimpin ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita, termasuk kepemimpinan dalam membina, menjaga, mendidik keluarga dan rumah tangga kita. Mari kita arahkan kepada ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu itu mengantarkan kepada kesolehan, dan dengan kesolehan itu kita sukses di dunia dan di akhirat. Saya kira itu Mbak Tata dan para pendengar sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita sudah menyimak bahasan religi di Mutiara Pagi hari ini mengenai hukum menggugurkan kandungan dari hasil pemerkosaan. Bersama Pok Jalu Provinsi Sumatera Selatan adalah Ustadz Muhammad Hanafi SOS. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.